Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianokta Siddiq Anggraito, program Diploma 4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional kelas C dengan nomor induk taruna 20293453. Izinkan saya di sini untuk sedikit mereview sebuah buku dengan judul Ekoturisme Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah dengan penulis Bapak Aristiono Nugroho dan Bapak Sutaryono. Diterbitkan oleh STPN Press tahun 2015, terdiri dari 235 halaman. Adapun struktur buku ini meliputi bab 1 yang berisi uraian tentang bencana Merapi dan respon masyarakat terhadap bencana tersebut. Bab 2 berisi konsolidasi tanah partisipatif di lereng Merapi. Bab 3 berisi uraian ekoturisme Merapi. Bab 4 berisi uraian tentang potensi lereng Merapi. Bab 5 berisi uraian tentang strategi pengembangan ekoturisme. Bab 6 berisi uraian tentang konsolidasi tanah sebagai respon dan ekoturisme sebagai solusi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung atraktif di Indonesia yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Gunung ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan gunung api lainnya. Keunikan tersebut diantaranya adalah: pertama, tipe letusannya relatif sering, siklusnya 4 tahunan. Kedua, lereng yang dihuni oleh banyak penduduk. Ketiga, kesuburan tanah yang tinggi. Dan yang keempat, masyarakat dengan kearifan lokal yang khas. Selain keunikannya yang mempesona, Gunung Merapi menyimpan ancaman bencana yang sangat berbahaya. Gunung ini mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Hal ini sangat berbahaya mengingat di sekelilingnya terdapat pemukiman yang padat. Pada tahun 2010, Merapi mengalami erupsi besar yang menimbulkan kepanikan di masyarakat lereng Merapi. Di saat semangat para pengungsi memudar di tengah bencana yang melanda, setitik harapan muncul dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa BNPB bertugas untuk menjalankan manajemen bencana. Pertama, prevensi untuk mengukur dan memperkirakan bencana, serta upaya mengurangi bencana. Kedua, mitigasi, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fasilitas fisik serta penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ketiga, kesiapsiagaan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya mengantisipasi bencana. Keempat, respon, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya tanggap darurat saat terjadi bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana. Kelima, recovery, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya rehabilitasi fungsi kelembagaan, prasarana, dan sarana di lokasi bencana untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup. Keenam, development, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengembangan dan modernisasi penanganan bencana. Pasca erupsi Merapi 2010 yang begitu dahsyat, terdapat 3 poin yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pertama adalah tentang kesadaran masyarakat akan bencana Gunung Merapi. Kedua adalah ketegasan para pihak terutama pemerintah untuk memaksa masyarakat agar mengungsi sebelum erupsi. Ketiga adalah optimisme dalam menghadapi bencana. Selain itu, penanganan bencana tidak boleh melupakan aspek pertanahan, karena selain aspek ini penting bagi masyarakat, ia juga berkaitan dengan prospek kehidupan di kemudian hari. David Michael mengungkapkan tentang pentingnya manajemen pertanahan dalam fase awal pemulihan, terutama pada 6 minggu pertama. Pada fase ini diperlukan manajemen pertanahan. Pertama, memperhitungkan secara detail isu pertanahan yang berkaitan dengan penghidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tempat hunian sementara. Kedua, melakukan pemetaan atas tanah yang bebas bencana dan yang beresiko terkena bencana, sehingga memudahkan dalam menyusun dan membangun kesiapsiagaan. Ketiga, pencegahan atas terjadinya kejahatan pertanahan yang menimpa para korban bencana. Keempat, melakukan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintahan dengan lembaga kemanusiaan. Kegiatan yang bernuansa pengetahuan ini mampu memberikan dorongan dan harapan masyarakat di lereng Merapi, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat tentang urgensi optimalisasi pemanfaatan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Pasca erupsi Merapi tahun 2010,
Pemerintah melaksanakan penataan kawasan lereng Merapi melalui program konsolidasi tanah. Menurut Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991, konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah sesuai RT/RW dengan usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat. Konsolidasi tanah di Desa Kepuharjo dan Umbulharjo diawali oleh adanya keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Januari 2014 tentang penunjukan lokasi kegiatan sertifikat konsolidasi tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014. Keputusan ini yang menjadi dasar petugas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menetapkan Desa Kepulharjo dan Umbulharjo sebagai lokasi konsolidasi tanah yang berada pada KRB 3. Konsolidasi tanah merupakan titik awal untuk membangun kawasan dan sekaligus basis penghidupan bagi masyarakat. Oleh karena sumber daya yang ada di lereng Merapi mampu mendukung kegiatan pariwisata, maka hal yang paling rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat adalah melaksanakan ekoturisme di lereng Merapi pasca konsolidasi tanah. Ekoturisme merupakan solusi atas dinamika alam serta dinamika ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai bagian dari kegiatan wisata, maka ekoturisme bermanfaat dalam hal pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat di lereng Merapi, membuka kesempatan kerja, mendorong munculnya kegiatan-kegiatan penunjangan, dan kegiatan samping lainnya. Kedua, memperkenalkan dan mendayagunakan potensi lingkungan di lereng Merapi yang meliputi kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Prinsip pengembangan ekoturisme menurut UNESCO ada 5, yaitu yang pertama, prinsip pelestarian, yang memberikan arahan agar kegiatan ekoturisme yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan budaya setempat. 2. Prinsip pendidikan, yang memberikan arahan agar kegiatan ekoturisme yang dilakukan berkontribusi dan mampu memberikan pendidikan pada masyarakat setempat, para wisatawan, dan masyarakat secara luas. Yang ketiga, prinsip pariwisata, yang memberikan arahan agar kegiatan ekoturisme yang dilakukan memiliki unsur kesenangan yang mampu membuat wisatawan nyaman dan nikmat atas menu wisata yang disajikan. Yang keempat, prinsip perekonomian, yang memberikan arahan agar kegiatan ekoturisme yang dilakukan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat dan masyarakat secara luas. Dan terakhir, prinsip partisipasi masyarakat, yang memberikan arahan agar kegiatan ekoturisme yang dilakukan melibatkan masyarakat setempat. Pasca erupsi Gunung Merapi pada 2010 dan sebelum adanya kegiatan konsolidasi tanah, sebagian anggota masyarakat telah melakukan berbagai upaya kreatif untuk mendapatkan sumber penghidupan. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan inisiasi untuk mengembangkan ekoturisme lereng Merapi pasca erupsi. Inisiatif ini juga didorong oleh adanya kondisi dan potensi dusun-dusun di lereng Merapi. Adapun profil dusun-dusun di lereng Merapi. Dusun yang pertama yaitu Dusun Pangukerjo, yang merupakan awal mula lavatur. Kondisi alamnya berada di lereng atas Merapi. Kondisi ekonominya, sebelum erupsi mayoritas peternak sapi perah, setelah erupsi bergerak di sektor pariwisata berupa lavatur. Kondisi sosialnya, masyarakat yang tanggap akan bencana. Kondisi budayanya mempunyai karakter arif spiritual. Dusun kedua yaitu Dusun Pelemsari. Kondisi alamnya berada di antara Kali Opak dan Kali Kuning. Kondisi ekonominya sebelum erupsi mayoritas bergerak di bidang pertanian. Setelah erupsi, beragam profesi dalam wisata lavatur, membuat mebel, serta memanfaatkan potensi yang ada. Kondisi sosialnya, masyarakat tradisional pedesaan. Kondisi budayanya mempunyai karakter arif historikal. Dusun ketiga yaitu Dusun Petung. Kondisi alamnya didominasi lahan pertanian dengan hutan di sekelilingnya. Kondisi ekonominya, masyarakat yang fokus pada pemanfaatan potensi. Kondisi sosialnya, masyarakat tradisional aktif. Kondisi budayanya mempunyai karakter arif ekologikal. Dusun keempat yaitu Dusun Kaliadem. Kondisi alamnya yaitu sejuk dan cocok untuk wisata dan menikmati Merapi. Kondisi ekonominya,
Masyarakatnya memiliki karakter variatif membangun usaha. Kondisi sosialnya, masyarakat tradisional religius. Kondisi budayanya, mempunyai karakter arif kultural. Dusun kelima yaitu dusun jambu. Kondisi alamnya, mengembangkan jambu. Kondisi ekonominya, sebelum erupsi banyak bergerak di bidang pertanian. Setelah erupsi berprofesi di galian tambang C. Kondisi sosialnya, masyarakat tradisional dinamis. Kondisi budayanya, mempunyai karakter arif spiritual. Dusun keenam, dusun kopang. Kondisi alamnya, lokasi yang subur, menjadi penggunaan pemanfaatan tanahnya untuk pertanian, tetapi kondisi geografis yang tidak memungkinkan adanya sawah, sehingga hanya tanaman keras yang ada. Kondisi ekonominya, masyarakat memiliki karakter adaptif memanfaatkan potensi. Kondisi sosialnya, masyarakat tradisional sederhana. Kondisi budayanya, mempunyai karakter arif kultural jatilan. Untuk itu, diperlukan strategi pengembangan ekoturism yang meliputi: pertama, optimalisasi hasil konsolidasi tanah. Sertifikat yang dibagikan bisa menjadi modal usaha. Yang kedua, pengembangan kelembagaan. Lembaga ini yang nantinya berperan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat sekaligus pemangku kepentingan yang lain seperti pemerintah dan pelaku usaha. Yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan sumber daya meliputi sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, dan sumber daya budaya. Hubungan buku ini dengan hak dan kewajiban warga negara antara lain: yang pertama, kegiatan ekoturism yang dilakukan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat dan masyarakat secara luas. Berkembangnya sektor wisata pasca erupsi membuka kesempatan kerja, mendorong munculnya kegiatan-kegiatan penunjang dan kegiatan samping lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Hal ini mencerminkan terpenuhinya hak atas pekerjaan dan hak penghidupan layak, serta hak untuk hidup dan hak mempertahankan kehidupan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu Jumat 6 Maret 2015, peserta konsolidasi tanah di lereng Merapi memperoleh sertifikat hak atas tanah. Manfaat dari sertifikat hak atas tanah sendiri untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Hal ini mencerminkan telah terpenuhinya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, konsolidasi tanah merupakan respon dari pemerintah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar tanah mampu untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat setempat. Hal ini mencerminkan pemerintah telah memenuhi kewajibannya untuk mengutamakan kepentingan dan kemakmuran rakyat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.